Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Reinhard. Untuk di sesi kali ini, topik yang akan saya bawakan adalah topik tentang worker pool implementation. Jadi dari pertanyaan tadi yang ditanyakan ke Mas Bayu, terkait trade-off antara fan out agresif dan bounded concurrency, mungkin nanti akan bisa terjawab di sesi topik kali ini. Jadi nanti di akhir saya akan mungkin memberikan jawaban untuk trade-off terkait pertanyaan yang terakhir sebelumnya. Jadi topik kali ini sebelum lanjut ke slide yang berikutnya, teman-teman bisa mungkin membuka link GitHub yang saya attach, tampilkan di slide. Untuk link yang ada di slide itu merupakan sampel code untuk teman-teman bisa explore. Jadi saya nanti akan menunjukkan sampel code basic pool, karena juga waktunya terbatas, jadi saya akan menampilkan yang basic poolnya saja. Untuk di topik kali ini bisa dikatakan krusial untuk performa aplikasi Go, di mana kita harus mengatur, mencegah yang namanya terjadi crash pada aplikasi Golang kita. Jadi mungkin bisa menjawab terkait solusi daripada fan out agresif yang ditanyakan di sebelumnya. Jadi topik kali ini yaitu tentang worker pool. Jadi intinya kita akan membahas gimana caranya kita bisa mengelola ribuan bahkan jutaan jobs ketika sumber daya server kita itu terbatas, RAM dan CPU-nya terbatas. Jadi pertama kita akan lihat dulu masalah fatal dari unbounded concurrency itu seperti apa. Kemudian yang kedua kita akan bedah arsitektur dan cara kerja worker pool itu seperti apa. Dan yang terakhir kita akan lihat kapan waktu yang terbaik untuk menggunakan worker pool ini, begitu. Dan juga mungkin akan ada best practice. Kemudian mari kita mulai pertanyaannya dengan pertanyaan apa masalah yang diselesaikan dengan worker pool ini. Jadi di Go itu kita untuk membuat Go rutin atau konkurensi itu sangat mudah. Jadi kita cukup menggunakan Go, func, atau func, kemudian selesai gitu. Tapi gimana kalau seandainya setiap HTTP request yang masuk, contohnya kita membuat aplikasi API. Jadi setiap HTTP request yang masuk, kita akan membuat Go rutin baru. Nah, hal tersebut disebut dengan uncontrolled Go routines. Ada 3 bahaya utamanya. Yang mana yang pertama itu ada resource exhaustion atau out of memory, biasa disingkat dengan OOM. Jadi ketika ada panic, biasanya mungkin ada error menunjukkan out of memory. Begitu. Jadi setiap Go routine itu secara default itu membutuhkan minimal 2 KB untuk stack awalnya. Jadi kalau misalnya bayangkan jika ada 1 juta request serentak, maka server kita bisa langsung crash atau ya crash karena kehabisan RAM. Terus yang kedua, itu tentang bahaya yang kedua itu adalah CPU context switching. Jadi CPU context switching ini maksudnya CPU lebih banyak menghabiskan waktu di ganti-ganti tugas daripada mengerjakan tugas itu sendiri. Jadi dia tidak efisien begitu. Kemudian yang ketiga, downstream overload. Database atau API pihak ketiga di mana request kita teruskan itu bisa mengalami yang namanya downstream overload. Jadi aplikasi kita kuat tapi database atau API pihak ketiga kita mati gitu karena
dia apa namanya, harus menerima ribuan koneksi atau request sekaligus, yang mana dia belum tentu bisa merequest semampu daripada aplikasi kita, nggak sekuat aplikasi kita. Jadi untuk permasalahan 3 dari permasalahan utama itu, solusinya apa? Jawabannya adalah throttling. Jadi dengan throttling ini kita perlu membatasi jumlah proses yang berjalan bersamaan. Bayangkan seperti gambar ini. Jadi kita bisa membayangkan si Go itu atau aplikasi kita yang mengimplementasi worker pool bertindak sebagai manajer pabriknya gitu. Jadi meskipun ada gudang yang penuh dengan barang yang harus diproses, dia tidak menyuruh 1.000 orang bekerja sekaligus di ruangan yang sempit. Dia hanya mempekerjakan sejumlah pekerja yang fix jumlahnya dan mengatur sisanya dalam antrian. Jadi dia fokus orang terbatas itu untuk mengerjakan tas-tas tersebut. Untuk tas yang belum dikerjakan itu akan masuk ke dalam antrian yang selanjutnya nanti akan di-handle atau dikerjakan oleh si worker tersebut. Sebentar. Kemudian, kita lanjut untuk berikutnya. Terus bagaimana secara teknis, bagaimana cara kerja dari worker pool ini gitu. Jadi ada 5 komponen utama dalam worker pool, yaitu job atau task itu sendiri, kemudian ada queue, ada worker atau gurutin itu, ada dispatcher dan wait group. Job itu biasanya berupa abstrak, tapi dalam contoh nanti yang akan saya tunjukkan, dia hanya berupa data angka sederhana. Jadi angka itu sebenarnya untuk menunjukkan, jadi workernya nanti di sampel yang berikutnya hanya sekedar memprint out dari number itu sendiri, begitu. Kemudian untuk komponen yang kedua, the queue atau buffer channel. Di sini buffernya diperlukan agar pengiriman tugas itu tidak di-blocking. Kemudian yang ketiga ada the worker. Fungsi dari worker sendiri adalah untuk menghandle task yang ada di queue gitu. Jadi the worker ini bedanya dengan nanti akan saya jelaskan tentang semafor. Jadi worker itu berbeda dengan semafor. Worker akan digunakan atau digunakan kembali atau di-reuse. Sedangkan semafor itu ketika rutinnya ada, dibuat kemudian dihancurkan dan dibuat kembali. Berbeda dengan the worker yang akan kita belajar di sesi kali ini gitu. Kemudian yang keempat ada dispatcher. Jadi dispatcher ini yang tugasnya nanti akan melempar job ke dalam queue. Gitu. Yang terakhir ada wait group, itu semacam polisi lalu lintas lah. Jadi dia memastikan programnya tidak berhenti sebelum semua pekerja atau worker selesai menyelesaikan tugasnya. Kemudian selanjutnya alur dari worker pool itu sendiri. Alurnya itu sebenarnya sederhana, di mana ada 4 alur utama. Yang pertama itu ada initialization. Jadi saat aplikasinya start, kita siapkan channelnya, kemudian kita nyalakan channelnya. Contohnya kita menggunakan 5 worker. Dan pada saat kita membuat worker itu, workernya langsung standby atau idle dan menunggu instruksi. Kemudian langkah keduanya itu adalah dispatching. Jadi program kita atau aplikasi kita mengirim data ke channelnya, ke channel atau worker, ke channel yang isinya adalah worker kita tadi gitu. Jadi seketika ketika datanya itu kita dispatch, jadi worker yang sedang idle tadi akan langsung memproses datanya dari channel gitu. Jadi
untuk task yang satu akan diambil oleh worker satu, dan worker kedua akan menunggu data yang ada gitu. Karena datanya sudah ada, maka dia akan mengambil task atau job yang kedua begitu. Begitu juga selanjutnya. Kemudian langkah keempat yaitu completion dan repeat. Jadi setelah worker selesai, worker itu tidak di-kill. Dia kembali ke posisi awalnya yaitu idle dan mendengarkan channel lagi untuk tugas-tugas yang berikutnya. Jadi inilah yang disebut dengan istilah go routine reuse. Begitu. Kemudian pada slide ini saya tunjukkan contoh implementasi simple dari worker pool. Jadi dalam fungsi worker ini ada looping for J range jobs. Jadi artinya worker ini akan terus hidup selama channel jobs-nya masih terbuka, begitu. Kemudian selanjutnya kita set atau kunci worker hanya berjumlah 3 worker, begitu. Dan di akhir kita nggak lupa untuk memanggil wait group wait untuk memastikan tidak ada pekerjaan yang tertinggal saat program mau mati gitu. Jadi program akan mati setelah semua jobnya selesai, begitu, diproses oleh worker. Use case-nya sendiri ada beberapa use case, ada 4, tapi saya akan menjelaskan 2 dari use case ini. Yang pertama bulk data processing atau ETL. Jadi jika kita punya 1 GB file CSV, mau kita insert ke database, kita baiknya jangan langsung spawn goroutine per baris. Jadi kita mesti menggunakan worker pool agar koneksi database itu tetap aman, begitu. Kemudian untuk contoh yang kedua, image atau video processing. Jadi worker pool ini cocok untuk tugas-tugas yang berat yang dilakukan oleh CPU atau mungkin GPU. Jadi kalau kita resize 1000 gambar sekaligus, server kita mungkin bisa hang gitu kalau yang memprosesnya adalah CPU kita, begitu. Jadi kita batasi sesuai dengan jumlah core CPU kita, begitu. Kemudian sebagai penutup mungkin, jadi kenapa worker pool ini jadi favorit, disukai para kita sebagai developer gitu. Karena yang pertama dia memberikan kontrol dan predictability gitu. Jadi penggunaan RAM dan CPU kita jadi lebih terprediksi, datar dan stabil, tidak spiky atau melonjak tajam yang mungkin bikin kita khawatir lah gitu ya. Kemudian ada back pressure management, jadi saat trafficnya melonjak, sistem kita nggak crash gitu. Sistem kita akan menumpukannya di antrian. Jadi salah satu trade off dari worker pool ini ya dalam hal latency, dia akan memiliki latency yang sedikit lebih lambat atau lama gitu. Jadi lebih baik kita mengorbankan latency yang lambat daripada servernya crash atau mati total gitu. Yang ketiga ada performance tuning. Jadi dia itu sangat mudah di scale gitu. Ketika kita ingin mengincrease mungkin latency, menambahkan jumlah jobs yang bisa diproses oleh worker, kita tinggal nambahkan number of workers-nya saja gitu. Kemudian yang terakhir ada reusability. Reusability artinya kita menghemat CPU gitu. Kita nggak terus-menerus membuat dan menghapus coroutine baru. Kita cukup meng-reuse worker yang nganggur gitu. Untuk ya mungkin sebelum sesi pertanyaan, saya akan bantu jawab pertanyaan yang ditanyakan di sebelumnya. Jadi trade off dari fan out agresif versus bounded konkurensi atau bisa kita sebut biasa orang sebut dengan worker pool gitu. Worker pool menjadi salah satu solusi unbounded konkurensi. Jadi fan out agresif biasa digunakan untuk sistem yang mempunyai CPU dan memori yang melimpah. Sedangkan worker pool kita pakai untuk
resource yang sangat terbatas begitu. Dan yang kedua mungkin trade off-nya ya latency sih. Latency dengan bounded latensinya lebih besar, sedangkan fan out agresif latensinya lebih cepat. Dari saya mungkin sekian, itu saja. Terima kasih teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Mas Reinhardt. Oke, Mas Reinhardt mungkin izin dulu nih, aku mau untuk share screen dulu terlebih dahulu untuk ngasih tahu pertanyaan-pertanyaan mungkin yang udah teman-teman tanyakan nih. Kebetulan pertanyaan udah ada nih. Kayak gitu. Anyway, buat teman-teman semua, nanti kalau misalnya mau tanya-tanya, boleh banget tanya-tanya di dalam kolom komentar. Nanti biar dibantu oleh teman-teman tim untuk dimasukin ke dalam PPT. Seperti itu. Oke, Mas Reinhardt. Oke, nih. Yang pertanyaan pertama itu, bagaimana strategi Anda menentukan jumlah worker yang optimal pada worker pool untuk worker load yang tidak stabil atau burst traffic? Nah, boleh banget Mas Reinhardt dipersilahkan. Oke. Menentukan jumlah worker itu sebenarnya tergantung dari proses atau work yang akan diproses gitu. Jadi apakah dia CPU heavy proses atau I/O gitu, yang bersifat terkait I/O proses gitu. Kalau dia CPU heavy proses, yang kita lakukan secara default itu adalah kita menggunakan jumlah worker itu sama seperti jumlah core dari CPU kita gitu. Jadi tujuan kita menggunakan worker pool itulah untuk mencegah aplikasi Golang kita crash gitu. Jadi ada hal-hal yang kita jadikan trade off seperti latency menjadi lebih lambat, tapi kita memastikan aplikasi kita nggak crash gitu. Kemudian kalau misalnya dia itu berkaitan dengan I/O proses, mungkin kita bisa menambahkan jumlah queue-nya gitu. Tapi ada hal, kalau kita menambahkan queue, kita harus mungkin menambahkan memori begitu. Jadi sebenarnya untuk tahu jumlah worker ini, sebelumnya kita harus melakukan yang namanya load test dulu gitu. Jadi kita bisa memprediksi kecepatan yang kita capai seberapa begitu. Misalnya 1 juta request, kita nggak mungkin ingin mencapai latensi rendah dengan menggunakan misalnya CPU cuma 2 core, memori 2 giga gitu. Jadi ada hal-hal yang menjadi trade off ketika kita mau memproses 1 juta request tapi kita memastikan tidak crash, jadi kita harus menggunakan worker pool yang sedikit number of workers-nya begitu. Ada trade off.